Satu adalah hak atas tanah. Hak atas tanah. Yang kedua, hak ruang di atas tanah. Yang ketiga adalah hak ruang di bawah tanah. Tadi sudah saya singgung ketika bicara objek dari hukum pertanahan. Nah, untuk menjelaskan perbedaan dari ketiga hak yang terkait dengan tanah ini, saya akan menggambarkan, menjelaskan dengan menggunakan gambar di bawahnya itu. Mungkin gambar ini tidak terlalu baik gitu ya. Tetapi mungkin cukup untuk menjelaskan perbedaan dari ketiganya ini. Jadi ini, silakan kalau sampean sudah men-print itu, silakan dilihat. Tapi ini saya perlu menjelaskan di layar ini. Hak atas tanah itu, ini loh yang dicakup di dalam merah ini. Jadi hak atas tanah itu adalah wewenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara bidang tanah, permukaan bumi, termasuk ruang di atasnya ini. Ini. Ruang di atasnya ini. Inilah. Ini permukaan bumi. Ini permukaan bumi. Jadi hak atas untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara bidang tanah. Itu artinya permukaan buminya ini, permukaan bumi ini, tetapi juga termasuk ruang di atas tanah. Ruang di atas tanah itu ini. Tinggiannya berapa, itu ditentukan nanti. Tapi juga dapat menggunakan ruang di bawah permukaan bumi. Ruang di bawah permukaan bumi yang ini. Yang ini ke bawah ini sampai titik-titik hitam ini. Memang ada syaratnya di situ. Penggunaan ruang di atas atau di bawah permukaan tanah bumi ini itu harus berkaitan langsung, berhubungan langsung dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah ini. Tidak tahu ini bisa dipahami atau tidak, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi hak atas tanah itu ini, dia menggunakan permukaan, tapi juga termasuk ruang di atasnya, dan ruang di bawahnya, tentu sampai ke dalam tertentu, gitu ya. Nah, itu. Yang ditentukan dalam rencana tata ruang. Sekarang yang kedua, hak ruang di atas tanah. Hak ruang di atas tanah yang digambarkan dengan biru ini, biru ini. Dengan biru ini. Ini yang dari garis merah ke atas ini. Ini hak ruang di atas tanah. Mulai ketinggian berapa, itu ditentukan dalam rencana tata ruang. Nah, jadi ini hak ruang di atas tanah. Contohnya jalan layang itu, gitu, jalan layang. Kemudian yang ketiga yaitu hak ruang di bawah tanah. Yang ini, yang saya beri warna hitam ini, kemudian garis-garis terputus ini ke bawah. Dimulai dari mana? Dimulai dari kedalaman
30 meter dari permukaan bumi. Nah, gitu. Jadi dimulai dari kedalaman 30 meter sampai terus ke bawahnya. Seperti di apa subway kereta di Jakarta itu di bawah 30 meter gitu. Mulai 30 meter. Baik, ini mengenai hak yang terkait dengan tanah gitu ya. Kemudian saya akan masuk ke dalam, kalau tidak jelas sampean tanya. Kemudian macam-macam hak atas tanah, hak ruang di atas tanah, dan hak ruang di bawah tanah. Jadi untuk macam hak atas tanah, ini ada HPL, ada hak milik, ada HGU, ada HGB, ada hak pakai dengan jangka waktu, dan hak pakai dengan selama digunakan, dan hak sewa untuk bangunan. Jadi hak pakai itu ada dua. Ada hak pakai dengan jangka waktu, gitu ya, dan ada hak pakai selama digunakan. Kemudian macam-macam hak ruang di atas tanah dan di hak ruang di bawah tanah. Itu hanya kenal HPL, HGB, hak pakai dengan jangka waktu, dan hak pakai selama digunakan. Jadi untuk macam hak di ruang di bawah tanah dan di atas tanah, itu tidak ada hak milik dan tidak ada HGU. Jadi itu yang membedakan gitu ya, antara macam hak atas tanah dengan macam hak ruang di atas tanah dan hak ruang di bawah tanah. Baik, nah hak-hak macam hak ini dapat dikelompokkan menjadi dua sebenarnya, tetapi saya tambah satu. Yang pertama yaitu hak primer. Jadi hak ini dapat dikelompokkan menjadi dua sebenarnya, gitu ya. Yaitu hak primer. Saya stop share ini, gitu. Saya akan menjelaskan. Silakan Anda melihat pada PowerPoint yang sudah sampean download itu. Nah, hak primer saya akan jelaskan. Hak primer itu adalah hanya ada dua hak primer itu. Satu HPL, yang kedua adalah hak milik. Apa ciri dari hak primer? Yang pertama cirinya adalah hak primer ini menjadi hak induk, menjadi hak induk. Induk. Apa itu artinya? Artinya hak primer ini dapat dibebani dengan hak atas tanah yang lain. Saya beri contoh begini. Saya punya hak milik. 1000 meter karangan. Kemudian ada orang lain datang ke saya, Pak, tolong saya diberi hak atas tanah di atas hak milik Bapak. Ya, saya beri. Apa? HGB. Hak guna bangunan. Artinya itu apa? Artinya di atas sebidang tanah
melekat dua macam hak. Satu hak milik, itu milik saya. Kemudian HGB-nya dimiliki oleh B, oleh orang yang meminta tadi. Dan dua-duanya bersertifikat. Hak milik saya ya sertifikat hak milik. HGB yang dimiliki oleh orang yang saya beri tadi, itu juga bersertifikat HGB. Begitu juga dengan HPL, sama. Itu ciri pertama. Ciri kedua dari hak primer ini adalah tanpa dibatasi jangka waktu. Jadi tidak ada jangka waktu hak milik dan tidak ada jangka waktu HPL. Itu hak primer. Sekarang hak yang sekunder yang kedua. Hak sekunder itu adalah hak-hak selain hak milik dan HPL. Ada HGU, HGB, hak pakai dengan jangka waktu, hak pakai selama digunakan, dan hak sewa untuk mendirikan bangunan. Dan ciri dari hak-hak sekunder ini, satu, tidak bisa dibebani dengan hak atas tanah yang lain, dan jangka waktunya terbatas. Nah, penjelasan dari hak-hak macam-macam hak atas tanah ini nanti akan diberikan oleh kuliah-kuliah berikutnya. Dan yang terakhir sebagai tambahan, ada kelompok hak atas tanah yang sifatnya sementara. Hak atas tanah yang sifatnya sementara. Kenapa kok disebut sementara? Karena ini hak atas tanah ini akan dihapus. Substansinya akan dihapus. Tetapi selama belum dihapus, maka harus diatur. Hak-hak apa saja itu yang akan dihapus karena ini masuk hak sementara. Satu adalah hak magersari. Hak magersari itu sekarang ini di Jogja marak. Magersari di atas tanah keraton. UGM itu magersari di atas tanah keraton. Jadi UGM yang mentereng itu bukan milik UGM, itu tanahnya tanah milik keraton. UGM magersari pada keraton. Itu. Ini akan dihapus karena itu mengandung unsur-unsur gitu ya, yang eksploitatif. Tetapi khusus Jogja tidak mungkin dihapus. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang keistimewaan. Yang kedua adalah hak sewa tanah pertanian. Ini juga akan dihapus. Tapi pelan-pelan juga sudah mulai tidak digunakan. Yang ketiga adalah hak bagi hasil tanah pertanian. Jadi orang menggarap tanah orang lain, kemudian berbagi hasilnya. Dan yang terakhir apa yang disebut dengan hak gadai tanah. Hak gadai tanah itu jaminan. Kalau sekarang hak tanggungan. Kalau sampean punya hutang ke bank, bank akan meminta jaminan. Kalau dulu disebut dengan hak gadai tanah. Bedanya dengan hak tanggungan, kalau hak gadai ini tanahnya diserahkan pada kreditur. Kreditur bisa menggunakan, memanfaatkan, menanami tanah itu. Kalau hak tanggungan tidak bisa. Tapi itulah hak gadai tanah itu dianggap
mengandung eksploitasi karena merugikan kepentingan dari pemilik tanah atau debitur. Baik, ada pertanyaan tidak dari apa yang sudah saya sampaikan ini? Izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau SKBG itu berarti bukan hak atas tanah ya, Prof? Terus bedanya sama hak pakai apa, Prof? Apa SH? SKBG, Sarusun. Oh, S-nya itu sertifikat, gitu ya? Ya, gimana Mas? Iya, Prof. Bukan SK, SH itu namanya sertifikat hak milik, namanya tuh hak milik atas satuan rumah susun gitu, Mas. Bukan, Prof. Ini di PP 13 2021, Surat Kepemilikan Bangunan Gedung. Sertifikat kepemilikan. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung. Ya. Beda, itu bukan hak atas tanah, Mas. Tapi itu hak atas kepemilikan gedung, bangunan gedung. Itu biasanya di bangunan-bangunan bertingkat seperti apartemen atau baik untuk perumahan maupun untuk perkantoran ataupun ya. Nah itu. Jadi kalau orang ingin memiliki bangunannya saja, tidak dengan kepemilikan tanahnya. Jadi gini ya, yang namanya rumah susun itu orang yang memiliki rumah susun bisa memiliki juga tanahnya secara bersama-sama. Nah, kalau pemilik rumah susun itu juga memiliki tanahnya, maka disebut dengan hak milik atas satuan rumah susun. Saya ulangi, kalau seorang pemilik rumah susun atau apartemen itu memiliki juga tanahnya secara bersama-sama, secara proporsional, maka itu disebut hak milik atas satuan rumah susun. Tetapi kalau seseorang hanya ingin memiliki bangunan rumah susunnya itu, bangunan apartemennya itu, tanpa ingin memiliki hak atas tanahnya secara bersama, maka dia hanya akan diberi yang namanya hak kepemilikan atas bangunan gedung. Juga diterbitkan sertifikat kepemilikan atas bangunan gedung. Nah, gitu. Supaya diketahui perbedaannya dengan hak milik atas satuan rumah susun dengan hak kepemilikan bangunan gedung. Dua-duanya diberi sertifikat. Ngerti itu, Mas? Baik, paham, Prof. Terima kasih. Ada pertanyaan lain enggak? Kalau enggak ada, saya akan akhiri sampai sekian. Terima kasih. Sehat selalu.